Kembali lagi bahas produknya Logitech. Bersama Logitech user sejak dulu ya, gue udah nggak mau jadi fannya. Setelah lama sekali Logitech keluarin produk yang bagusnya, gue bingung ya kenapa gitu ya. Cuma emang udah makin sulit nih Logitech buat main di ranah ini, karena banyak sekali produk-produk Cina yang bisa nyikat brand-brand besar seperti Logitech ini di harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi tetap sekalinya Logitech punya barang, buat gue selalu penasaran. Karena antara bagusnya bagus banget, atau ya kayak keyboard G Pro kemarin yang bikin banyak orang marah-marah. Dan dua produk baru ini ada gaming gear tentunya, dan gua rasa menjadi salah satu permintaan maafnya Logitech saat ini. Kayak keyboard Logitech G515 dan mouse Logitech G309. Ini gimana ya? Ini bagus, tapi perlu lu pahamin dulu biar ikhlas pas belinya nanti, oke? Jadi langsung aja nih, mulai dari keyboardnya, yaitu kita bahas soal harganya. Ini keyboard harganya cuma di Rp2.099.000 aja saat rilisnya. Untuk sebuah keyboard TKL wireless sih ini lebih murah ya dibandingkan G Pro X atau bahkan G Pro X60-nya. Jadi ini mantep banget harganya, karena gue expect ini mungkin di harga 3,5 jutaan atau lebih. Kayak nggak mungkin aja gitu murah kalau dari Logitech. Harganya ini ternyata menarik banget. Ya karena kan si G813 dulu itu ada yang kabelan gitu ya, harganya itu deket 3 juta. Gimana yang ini kan? Ya jadinya oke nih buat lo consider dari segi harganya. Warnanya juga ada warna hitam sama warna putih kayak punya gue ini, jadi bisa disesuaikan sama style setup lo. Dan ini pun kalau di match sama mouse barunya si G309 cocok nih colorway-nya. G Pro pun bagus, cuma gue punya punya gue tuh udah kotor banget karena ya gue makainya jorok gitu. Dan stylenya sekali lagi ini TKL, low profile juga, jadi secara dimensi ini cukup minimalis. Bahkan gue sendiri lihat keyboardnya itu kayak nggak ada, kayak bukan keyboard gaming gitu, lebih kayak Logitech MX series yang dikasih RGB biar jadi keyboard gaming gitu, asli. Apalagi bar abu-abu di tas itu nggak nunjukin lekukan gaming pula. Dan untuk deretannya ini pun juga tombolnya ada tombol switch untuk mode wireless, bluetooth dan juga gaming mode-nya. Dan ujung satunya lagi ada indikator untuk caps lock-nya dan juga baterainya. Sedangkan di sisi punggungnya ada switch untuk on off keyboardnya dan juga ada si port type C untuk chargingnya. Kalau ke sisi bawah dulu, dia simple aja, ada rubber feet, ada 2 feet riser 4 dan 8 derajat sama slot untuk naruh USB dongle-nya. Dan balik lagi untuk keycaps-nya, dia gunain caps low profile yang mungkin sama kayak MX Key-nya Logitech, tapi lebih bertekstur aja. Awal-awal kerasa kasar banget emang, cuma ketika lu udah gunain beberapa hari, lu terbiasa bakalan lebih nyaman. Mungkin ini kayak tangan kita ngamplas juga permukaan keycaps-nya, jadi nggak halus lagi gitu ya, nggak kasar lagi. Tapi untuk tombol-tombol yang masih jarang gue pencet, itu masih kerasa kasar ya. Terus dia juga punya font standar Logitech yang pass-through untuk RGB lighting-nya. Untuk shortcut-nya jelas nggak banyak, hanya numpuk di sisi kanan atas aja sebagai media button sama pengatur LED brightness-nya doang. Ya kalau soal urusan LED mah brand Logitech udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Dari segi kualitas sampai customisasinya itu bagus. Nah untuk switch-nya dia pakai low profile GL mechanical dari Kyle ya. Ada 2 pilihan, tactile sama linear. Kabarnya juga sudah factory loop, bahkan dalamnya pun dipasangkan sound dampening gitu, berkaitan mechanical keyboard custom gitu ya. Jadi ya sebelum gua deep dive ya, mending cek dulu aja suaranya seperti apa nih. Oke, buat gua suaranya sih udah cukup satisfying untuk sebuah keyboard low profile. Ya memang tidak creamy ataupun talky parah, tapi setidaknya nggak ada pingy ataupun hollow, itu udah clear banget. Ya memang secara overall build quality-nya udah jelas bagus dan rigid sesuai sama harganya. Dan tapping feel-nya sendiri untuk gua yang biasa sehari-hari pakai Logitech MX keyboard, ini nggak ada perbedaan yang sangat jauh gitu. Enak gitu. Feel keyboard yang rendah buat yang biasa, paling gue pakai fit riser aja biar makin nyaman buat posisi tangan gue. Karena kalau datar itu kayak rasanya kurang enak. Gue tuh kurang suka kalau sama keyboard yang flat gitu. Dan untuk konektivitas dia ada 3 koneksi, wired, wireless dan juga bluetooth. Untuk wireless ini masih pakai teknologi Lightspeed yang memang udah nggak kerasa latensinya lagi. Dan sekarang udah juga bisa koneksi untuk dongle mouse-nya Logitech juga. Sayang buat mouse barunya si G309 ini masih belum bisa dihubungkan.
karena saat gue syuting video ini masih belum ada update untuk si software G-Hub-nya. Jadi harus tunggu ada update software-nya lagi, oke? Dan memang selama gue pakai akhir ini jelas ya sebagai pengganti keyboard daily gue, gak jadi keyboard gaming karena masih belum ada game yang bikin gue pengen main game banget gitu. Cuma udah gue tes beberapa game yang lama pun keyboard ini sudah gak ada masalah sih, udah enak lah. Sekarang mari kita bahas si mouse-nya, yaitu si Logitech G309 yang launching di harga 1,2 jutaan. Dan yang pasti yang akan lu komenin saat ini ya soal mouse-nya itu tuh soal baterainya. Kenapa masih AA baterai masih ada gitu ya? Kenapa nggak pakai baterai tanam aja kayak yang lain? Pasti kan? Ya sama, gue juga awalnya seperti itu. Sebel banget kenapa ada baterai terpisah di sebuah mouse gaming pada tahun 2024. Bahkan brand Chinese aja udah pada bagus gitu di harga under 1 juta. Baterai tinggal cas kalau udah habis. Cuma kalau lu sadar seri mouse ini tuh seri mouse apa, ya berarti tahu ini bakal jadi penerusnya seri yang mana. Yes, ini penerus G304 atau G305. Mouse gaming budgetnya Logitech yang udah wireless. Salah satu rekomendasi saat mereka launch juga, dan ini peningkatannya jauh lumayan. Tapi sayang baterainya aja, kenapa nggak di-upgrade gitu. Dan kenapa gue pede ini tuh penerus G304 juga, ya karena dari desainnya juga nggak sih. Ini tuh G304 banget, yang simple buat palm, claw, dan fingertip itu udah aman banget. Paling ini lebih futuristik aja dan lebih minimalis juga, kayak pembaruan si G502 TX terakhir itu kan juga berubah lebih ke modern gitu. Jadi paham lah ya maksud gua kenapa bisa upgrade 304-nya. Dan sebenarnya sih sedihnya kayak tadi Indo ya Pak ya. Dia itu sebenarnya bisa gunain tanpa baterai si A-nya, ganti pakai PowerPlay kayak mouse gaming flagship-nya. Cuma karena mousepad PowerPlay itu nggak resmi di Indo, ya udah kita nggak bisa rasain hal itu. Enak harusnya. Selain jadi nggak pakai baterai, kayak udah pasti nggak bakal habis baterainya, lebih ringan juga lagi mouse-nya. Sayang sekali nih Logitech. Nah, ngomongin desainnya lagi, kita tadi udah bahas looks-nya futuristik minimalis, dan dia juga punya estetika uniknya sendiri, yaitu body abu-abu ini kayak see-through gitu, jadi jelas berasa mewahnya instead pakai body bolong-bolong. Dan memang nggak banyak ornamen apa-apa buat nambah gripnya, karena dari finish mouse sendiri itu sama kayak keyboardnya, punya tekstur yang sedikit agak kasar. Emang nggak licin pas dipakai. Kalau buat tombol-tombolnya cukup to the point, dari primary, secondary click, middle click, DPI click, dan juga set buttonnya. Sedangkan sisi bawahnya itu ada the switch mode ke Bluetooth dan juga wireless sama switch on off ya. Buat feel clicknya juga udah asik, aktuasinya enak, travelnya nggak jauh dan kerasa empuknya. Scroll wheelnya juga kerasa putaran tiap stepnya, cuma agak stiff aja kliknya, jadi nggak kayak primary clicknya. Dan little detail yang gue suka, DPI button itu adalah tombol yang paling keras buat dipencet biar kalian nggak asal pencet ya. Untuk kompartemen baterai, dia itu ada di bagian punggung, dan shell case-nya ini kalian bisa gunakan sebagai tempat dongle mouse-nya. Dan di sisi bawah jelas ada 3 PTFE feet yang udah cukup tebal buat di mouse ini, pun juga udah nyaman buat gradingnya pula, serta ada cover untuk switch ke PowerPlay ini. Ya sebenarnya ini mouse udah bagus dari desainnya, apalagi buat yang pengguna mouse Logitech G304 atau bahkan G102 ya, gak bakal kerasa bedanya gitu. Ini feel-nya mirip banget, cuma ada beda tipis aja yang gua rasa lu nggak akan ngerasain juga pas pindah ke mouse yang satu ini. Dan mouse ini juga sebenarnya termasuk ultra light ya, lebih ringan, udah cukup ringan. Tanpa baterai dia punya berat di 62 gram, tapi karena baterainya ada, bobotnya itu di 85 gram. Ya termasuk ringan juga, tapi ada kompensasinya lagi, yaitu balancingnya ketika lo menggunakan baterai, dia beratnya bagian belakang jadinya. Jadi ya nambah 20-an gram gitu ya, tetap masih di kategori ringan lah kalau mau ambil baiknya. Nah sekarang fitur dalamannya yang diimprove ya. Pertama dari switchnya sekarang upgrade menggunakan Light Force ya. Switch optikal yang sama digunakan seperti G Pro X2 terbaru. Jadi harusnya bakalan awet, dan punya gua pun pakai mouse G Pro sampai sekarang belum double klik lagi. Seri lama doang yang udah pada double klik, dan untuk switchnya udah gunain bukan switch ya, maksud gua sensornya udah gunain sensor Hero ya 25K. Ini sensor udah udah super old, ada ya, udah tua banget. Tapi emang sampai sekarang udah top of the line-nya sama kayak PWM 3395 atau ya setaranya gitu. Akurasi, LOD, dan juga pergerakan per pixelnya udah sangat rapi, dan udah jelas juga untuk lu gunain di mouse Pro Scene ya, udah jelas sangat-sangat bisa, karena lu bakal dapet performance yang sangat minim error, jadi berasa raw apa yang tangan lu gerakin aja. Ya Logitech dari lu untuk sensor Hero
Zero-nya udah jadi benchmark lah. Cuma ya karena banyak yang underdog ya, brand-brand lain udah nggak terlalu diingat lagi mungkin sekarang. Oh ya, sama satu lagi soal baterai, jangan sampai lupa juga untuk mouse Logitech yang gunain baterai AA ini, tenang aja, klaimnya mereka dengan menggunakan baterai bawaannya sendiri itu bisa tahan selama 300 jam penggunaan. Cukup lama dibanding lu ngecharge terus. Kalau lu bisa akan bandingin dengan 24 jam non-stop penggunaan, ini mouse bisa habis selama 12 hari. Tapi kalau misalkan lu mainnya sekitar 8 jam sehari, ya itu bisa udah no lap juga ya. Itu bisa habis sekitar di 37 hari. Ya awet lah. Cuma emang gua sadar kalau habis pasti males lagi ke minimarket buat beli baterainya gitu. Atau ya pakai baterai AA yang bisa dicas aja sih kalau mau. Sekarang kita bahas sedikit soal softwarenya, yaitu Logitech G Hub, dan pada proses saat syuting ini belum ada update untuk G309. Jadi kita bahas fitur-fitur yang ada di G515 dulu. Fitur apa aja sih yang bisa kita lihat? Pertama, dari kondisi baterai, lu bisa lihat berapa lama lagi keyboard ini akan habis, dan di keyboard ini sisa 42 jaman untuk di kondisi lighting yang nyala terus ya. Terus ada opsi buat lighting, pengaturan untuk LED, dan untuk sekarang lu bisa ngatur LED dynamic via Windows juga, yang mungkin lu punya peripheral variasi nggak cuma satu brand doang. Tentunya lu bisa atur assignment juga kayak semacam makro untuk banyak penggunanya dari mode basic, FN sama G-Shift mode ya, serta ada settingan gaming mode untuk disable tombol-tombol tertentu saat lu bermain game. Mungkin kalau mode-nya sih ya ekspektasi gua bakalan sama kayak G Pro 2 yang udah bisa diatur DPI sesuai sudut X sama Y-nya. Cuma ya kita tunggu aja pas rilisnya baru kita update lagi softwarenya. Tapi sih fitur G Hub sama dongle yang bisa nge-pairing 2 device sekaligus ini bener-bener game changer. Jadi nggak makan slot USB lagi kalau buat di laptop, lebih irit. Cuma untuk khusus mouse gaming yang di pairing ke dongle keyboardnya itu dia akan ngelimit polling rate-nya ke 1000 Hz aja. Contoh kayak G Pro gua kemarin, tapi ya udahlah wajar ya. Polling rate tinggi kan cuma nambah beban CPU doang, kayak nggak guna-guna amat lah. Ini udah nice banget. Tambahan juga untuk paket pembelian memang nggak gimana-gimana, tapi kalian perlu tahu juga untuk si G515 yaitu keyboardnya, dia akan kasih tambahan untuk kabel extender buat docknya biar dongle itu biar nggak banyak latensi. Sama untuk mouse-nya si G309 dia bakalan dapat grip tab lagi buat grip yang lebih tegas, dan lu mungkin juga tangannya keringetan pasti nggak cocok langsung megang ke bodinya yang polikarbonat. Tapi sayangnya untuk grip tabnya ini warnanya tetap warna hitam ya, kayak ganggu colorway si mouse-nya gitu. So, apalagi minusnya yang kedua produk ini? Oke, kita bahas lagi soal minusnya ya. Pertama untuk keyboard yang pasti ya, kenapa Logitech sampai sekarang nggak buat keyboard dengan fitur rapid trigger ya? Karena ya amannya buat keyboard gaming sekarang sih ya, paling aman jualan tuh yang udah ada rapid trigger gitu. Karena kalau cuma sekedar mechanical keyboard ya membandingannya itu terlalu banyak, bahkan terlalu bahaya kalau memang tujuannya mau cari duit aja nih para Logitech gitu ya. Ya walaupun ini bagus keyboardnya, hampir nggak ada minus menurut gua buat penggunaan sehari-hari. Sangat-sangat nyaman digunakan, tapi serangan warga menang bening pasti akan sangat-sangat keras gitu. Sama juga kayak mouse-nya si G309. Ini bagus banget sebagai penerus ya flagshipnya, sebagai penerus atau versi flagshipnya si G304 atau G305. Tapi ya kalau udah di atas juta ya gue rasakan bahaya jualan mouse wireless dengan baterai AA gitu. Mau dibilang sama kayak keyboardnya dia punya teknologi yang bagaimana juga, removable baterai itu ya agak bahaya aja sih. Ya ini lebih mutlak lah minusnya dibandingkan rapid trigger gitu. Ya kalau bisa dikondisikan harganya gitu biar lebih aman dan mudah untuk dijualnya. Menurut gua ya, nih no offense loh. Cuma ya balik lagi, namanya juga Logitech gitu, barang premium dan emang jarang yang gagal. Gagalnya tuh karena takut inovasi yang ngikutin gitu. Soalnya Logitech tuh dari dulu maunya disebut pionir nih gua rasa. Makanya agak lama Logitech buat punya teknologi sama kayak kompetitor yaitu rapid trigger. Makanya lagi, walaupun minus-minusnya tadi gua bilang, kedua produk ini udah cukup matang, udah enak buat digunain. Jadi mau nyerang mana juga ya Logitech tetap bagus gitu, tinggal berharap aja diskonan sama harga dolar turun gitu ya biar bisa beli ini lebih murah lagi. Jadi coba komen menurut kalian gimana sama produk Logitech kali ini ya. Coba kasih tahu, siapa tahu gue bisa dapat pencerahan kalau ya ternyata sudut pandang gue ada yang berbeda gitu. Dan mungkin aja review gue dari Logitech Gaming si G515 dan juga G309. Silahkan cek linknya aja di deskripsi untuk lengkapnya. Terus like video ini sampai subscribe channel ini juga, follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.